Saudara, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Kau berkenan untuk puji-pujian yang kami naikkan untuk-Mu, Tuhan, yang lahir dari hati kami yang terdalam. Dan kami ingin sekali menyembah Engkau dengan tulus dan memberikan seluruh rangkaian daripada kebaktian wisuda ini hanya untuk Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan secara khusus memikirkan mengenai bagian tertentu dari firman-Mu, Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau menolong kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk meresponi, mencerna, menggumuli dan memikirkannya. Sehingga apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membekali kami, khususnya di dalam memahami akan realita hidup sebagai orang percaya. Tuhan, terimalah syukur kami dan tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging itu, di dalam nama yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, saya memilih tema yang tertera di belakang saya ini, yaitu Can God Fail? Apakah Allah itu bisa gagal, saudara? Dan untuk itu saya ingin membaca satu bagian dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang ke-6 dan beberapa ayat setelah itu, saudara. 1 Korintus pasal yang kedua. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa-penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau dunia ini mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, apakah Allah itu bisa gagal, ya? Memang 1 bulan terakhir ini saya terus-menerus menggumuli mengenai realita kehidupan orang percaya, saudara. Dan hampir-hampir saya tidak pernah menemukan hamba-hamba Tuhan yang kehidupannya itu stabil. Tetapi kehidupan yang tidak stabil itu pun ditandai dengan kemerosotan, saudara, terus-menerus. Jadi saya menjadi bingung, ya. Dan saya khawatir bahwa apa yang kami usahakan melalui Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia ini, yang dengan segala upaya dan kesungguhan, bahkan kami sampai melakukan konseling-konseling pribadi. Oleh karena kami sangat khawatir sekali, lulusan dari sekolah ini suatu hari kelak ternyata itu mempermalukan Tuhan.
Dan saudara, apalagi jikalau kita itu melihat akan bagian-bagian dari Alkitab, saudara. Saya kadang-kadang heran sekali oleh karena anak-anak Tuhan yang terpilih bahkan ternyata diwarnai dengan banyak sekali kegagalan, saudara. Nah, Tuhan sudah memberikan standarnya ya. Bagaimana sih seorang itu diperkenan oleh Tuhan? Tuhan memberikan pengertian kepada setiap hamba-hambanya. Misalnya saja bahwa Tuhan menuntut obedience ya, menuntut kepatuhan gitu. Tetapi Bapak orang beriman seperti Abraham sendiri melakukan suatu kesalahan yang bagi saya sangat fatal sekali oleh karena mengubah sejarah umat manusia ini. Menghadirkan akan satu unsur yang tidak mungkin bisa diubah lagi, yang mempersulit kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Saya percaya sekali hamba-hamba Tuhan itu tahu bahwa Tuhan ingin supaya mereka itu kenal kehendaknya. Dan saya percaya mereka yang bergaul secara pribadi dengan Tuhan itu mengerti sekali. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang begitu dekat dengan Tuhan sampai disebut sebagai biji mata Tuhan sendiri. Misalnya Daud. Dan melihat akan kejatuhannya di dalam dosa, saya tidak bisa memahami, saudara. Rasanya dosa seperti itu saya tidak pernah bisa temukan di antara hamba-hamba Tuhan sekarang. Bukan hanya merekayasa perjinahan, tetapi merekayasa dengan kesadaran pembunuhan, saudara. Apa Tuhan itu berhasil di dalam hidupnya? Dan saya percaya sekali setiap kita itu tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu mengendaki supaya kalaupun kita jatuh dalam dosa, kejatuhan itu tidak disengaja, saudara, dan seharusnya kita sangat membenci dosa. Tetapi realitanya di dalam Alkitab ini hamba-hamba Tuhan itu jatuh bangun di dalam dosa dan dilakukannya dengan berulang-ulang dan sengaja, saudara. Saudara seperti Yunus, Samson, waduh, saya sampai pikir apakah Tuhan berhasil ya di dalam kehidupan mereka ini? Ya, kita dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan seperti ini, wisudawan dan wisudawati di sini dan kami sebagai dosen-dosen, kami bukan apa-apanya. Jadi pertanyaan itu muncul dengan menggelisahkan sekali. Tetapi saya percaya sekali, di dalam iman, saya yakin sekali, God never fail. Allah tidak pernah gagal. Tetapi saya tidak mau, saudara, di dalam khotbah ini hanya melakukan sesuatu teodisi yang blind. Yaitu membela Tuhan secara buta. Gitu ya. Ya memang kita sebagai anak Tuhan yang harus membela Tuhan. Tetapi blind teodisi itu jangan kita lakukan, saudara. Lalu apa yang sedang kita bicarakan ini sebenarnya? Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita itu mulai pikirkan. Yang pertama, kita perlu waspada dengan sungguh bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang ajaib, yang misterius, saudara. Yang di dalam 1 Korintus pasal 2 tadi dikatakan segala sesuatu yang dia sediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Pengenalan terhadap dia ini itu completely. Jadi 100%, bukan 90%. Semuanya tidak pernah muncul di dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jadi completely different is our God. Begitu. Nah sehingga saudara, apa yang ada dalam pikiran Tuhan dan apa yang menjadi standar bagi Tuhan itu berbeda sekali, saudara, dengan apa yang menjadi pikiran manusia.
Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, Paulus mengatakan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia oleh karena tidak berdayaan kita ini untuk memenuhi segala kehendak Tuhan, sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk kita. Di dalam Filipi pasal 2, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang hadir di dalam daging, seolah-olah daging yang berdosa itu. Nah, di dalam kondisi seperti itulah Dia setia semua tuntutan Allah itu sampai mati. Maka Allah sangat meninggikan Dia. Jadi ini adalah karya keselamatan Allah. Ini adalah apa yang sebetulnya sudah terjadi. Allah tidak pernah gagal. Nah, sekarang memahami akan realita seperti ini, saudara, kita seharusnya mengerti bahwa apa yang manusia pikirkan itu bukan apa yang Allah pikirkan. Oleh karena kesempurnaan karya Allah itu menutupi segala kelemahan manusia. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, bahkan dosa yang akan kita lakukan sampai akhir zaman nanti. Tidak ada yang bisa membatalkan apa yang sudah dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus. Penyelamatan yang sempurna, saudara. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Tapi lalu bagaimana kita itu memahami fenomena yang kita lihat, yang kita nilai, yang kita rasakan, bahkan mungkin kita nanti akan alami. Sebagai anak Tuhan, anak tebusan Tuhan, yang ternyata kita phenomenologically speaking kita gagal. Lalu bagaimana kita memahami ini? Saudara, pada saat kita itu mencoba untuk memahami fenomena gejala, tiba-tiba kita realize something, saudara. Bicara fenomena itu bicara mengenai sesuatu yang different. Beda daripada bicara mengenai noumena, mengenai esensi, mengenai hakikat itu sendiri. Jadi jikalau kita itu menilai secara fenomenological bahwa memang anak-anak Tuhan gagal, tetapi di dalam noumenological, hakikat kebenaran yang terjadi, darah Kristus sudah melingkupi manusia yang gagal ini, sehingga dinilai tidak pernah gagal. Jadi berarti bicara fenomena dan noumena, kita ini masuk di dalam pembicaraan mengenai ternyata ada dua macam waktu yang kita perlu waspada ini. Oscar Cullmann itu seorang teolog perjanjian baru, seorang Lutheran yang terkenal sekali, yang menjadi dosen di Basel pada zamannya Karl Barth. Dan dia ikut menandatangani Vatikan II. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah individu yang mengupayakan rekonsiliasi antara Katolik dengan Lutheran. Nah, di dalam bukunya Christ and Time, nah, Oscar Cullmann itu berbicara mengenai kairos. Nah, kairos itu tidak hanya bisa diterjemahkan waktunya Allah, tetapi redemptive history of God. Berarti sejarah penyelamatan dari Allah itu sendiri, yang bukan hanya ada di sono, di surga, di dalam angan-angan dan dunia roh,
Tetapi redemptive history of God itu hadir juga di dalam waktu yang lain. Bukan cuma kairos, tetapi di dalam waktu creature time. Waktu di mana saudara dan saya hidup. Ada detik, ada menit, ada jam, ada periode tertentu. Nah, kita perlu hati-hati sekarang. Jadi memahami fenomena kegagalan daripada anak-anak Tuhan, saudara harus berhati-hati. Ini tidak mungkin bisa menjadi dasar iman jikalau saudara melihat realita ini berdasarkan fenomena. Nah, fenomena berarti saudara hanya menilai segala sesuatu di dalam konteks kronos, creature time. Saudara mesti melihat di dalam keutuhan kairos dan kronos yang menyatu ini. Saudara, kalau kita itu hanya melihat dari kairos juga keliru, saudara. Ada banyak sekali orang yang hiper kalvinistik, saudara. Hiper. Yang cuma menekankan kairos. Sehingga memahami Allah sebagai Allah itu yang punya rekayasanya sendiri di surga sono. Yang menentukan keselamatan itu di dalam rekayasanya sendiri. Meskipun diakui itu bijaksana. Muncullah teori dari hiper-Calvinism ini mengenai predestinasi di dalam penjelasan yang menakutkan sekali. Election, reprobation, yang menakutkan sekali, saudara. Bahkan ada istilah supralapsarian. Seolah-olah dia mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, saudara. Memang betul, oleh karena dia sumber dari bijaksana. Tapi saudara hati-hati di sini. Oleh karena Alkitab ini berita Injil yang sejati. Justru Allah yang sempurna, yang immutable, yang tidak pernah berubah, yang sempurna dalam kebenarannya, rela mengosongkan dirinya. Justru the gospel is the empty, the God yang doing self-emptying. Disebutkan dia mengambil bentuk serupa dengan manusia yang berdosa. Sehingga saudara, kita itu boleh mengerti bahwa apa yang kita alami dalam hidup sehari-hari ini tidak lagi pengalaman yang cuma satu alasan. Segala sesuatu yang kita alami dalam konteks kronos ini ada 6 kemungkinan. Bisa terjadi oleh karena God's will, bisa terjadi oleh karena God's decreed will, bisa terjadi oleh karena God's natural law, bisa terjadi oleh karena man's free will, bisa terjadi juga oleh karena satanic influence, dan bisa terjadi oleh karena God intervention. Aneh sekali. Bahkan God's will sebagian besar tidak pernah tercapai di dalam konteks kronos ini. Allah mengendaki, Allah tidak pernah memaksa. Di dalam konteks kronos ini Tuhan mengendaki setiap kita mengabarkan Injil. Siapa yang betul-betul setia mengabarkan Injil? Barangkali cuma 1%. Tuhan mengendaki engkau mengasihi musuh, mendoakan yang membenci kamu. Siapa di antara kita yang faithful, menuruti God's will? Tuhan mengendaki kita mengenal Alkitab, belajar firman-Nya. Berapa banyak di antara anak Tuhan yang faithful mencari, merenung firman Tuhan. Ribuan God's will tidak pernah tercapai. Saudara-saudara, jangan mencoba untuk avoid that. Jadi pada saat kita mau memahami fenomena kegagalan ini, itu bicara mengenai fenomena dan noumena, saudara mesti mengintegrasikan, mempertemukan 2 waktu ini. Kairos and kronos, saudara. Lalu titik temunya di mana? Nah, ini menjadi masalah sekarang.
Titik temu dari dua waktu Allah, di mana Allah menyingkapkan diri dan Allah berkarya dengan ajaib ini. Titik temunya, anehnya itu di dalam momentum prima. Nah, ini waktu, ini ada waktu di tengahnya yang ternyata bergerak. Nah, saudara, kita perlu waspada. Sehingga kita perlu tahu. Jadi mensikapi kondisi seperti ini, lalu bagaimana kita ini? Allah yang tidak pernah gagal, tetapi phenomenologically itu as if dia fail. Bagaimana kita mensikapi hal ini? Saya percaya sekali ada dua hal. Yang pertama, pada saat kita tahu bahwa perjumpaan antara dua waktu ini ada di dalam momentum prima. Nah, kita seharusnya menghidupkan momentum prima. Jikalau saudara pernah alami. Jikalau saudara belum pernah alami, saudara tidak bisa menghidupkan. Saudara masih mengalami. Jadi momentum prima yang pernah Tuhan berikan dalam hidupmu, sehingga kalian yang akan diwisuda ini mengambil decision, keputusan, memberikan dirimu dengan sukarela, dengan sukacita. Momentum prima apa yang saudara-saudara pernah alami bersama dengan Tuhan sampai membuat kamu itu tidak memilih untuk menjadi orang lain, untuk bekerja, untuk mencari duit dengan jalur yang berbeda? Why? Apa saudara mempunyai momentum prima itu? Nah, saudara bicara momentum prima ini bergerak. Oleh karena ini sekali lagi berada di dalam time. Nah, hati-hati di sini. Saya melihat di dalam Alkitab, ternyata pergerakan itu dari sesuatu yang masih secure kepada sesuatu yang sangat menakutkan, saudara. Saya mencoba mengambil beberapa nama yang luar biasa istimewanya di dalam Alkitab. Yang pertama, Maria ibu Yesus. Siapa ada wanita yang lebih hebat dari Maria sampai dipilih Allah sendiri untuk apa? Dipakai womb-nya ini, uterusnya ini, kandungannya untuk mengandung Yesus anak Allah ini. Mana ada wanita seperti Maria yang di dalam Lukas pasal 1 itu sampai mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa indahnya pada saat terjadi encountering with God. Itu momentum prima. Waduh, menyanyikan mazmur puji-pujian yang bagus. Tapi begitu saudara satu halaman Lukas 2, nah saudara akan heran, Yesus pada usia 12 tahun. Dan ketika itu hampir selesai dari peristiwa Paskah di Yerusalem, wah, ternyata mereka kehilangan Yesus yang remaja ini. Terpaksa balik lagi ke Yerusalem. Akhirnya setelah itu 3 hari disebutkan, 3 kali 24 jam keliling Yerusalem tidak ketemu. Akhirnya menemukan Yesus di mana? Di bait Allah. Apa kata Maria? My son, anakku. Why did you do this to us? Kenapa kamu lakukan ini kepada kami? Kamu membuat kami frustrasi. Dan Yesus mengatakan apa? Apa kamu tidak tahu? Aku harus berada di rumah Bapakku. Maka Maria menyimpan di dalam hatinya. Tapi bukan cuma itu, saudara. Saya melihat misalnya aja di dalam Markus pasal yang ketiga. Saudara bayangkan ya, setelah Yesus lahir 12 tahun, setelah itu tidak pernah ada catatan. Berarti apa? Yesus just like regular man. Tidak ada bedanya, tidak ada sesuatu yang istimewa. 30 tahun, can you believe it? Dia tidak melakukan miracle. Dia tidak mulai menunjukkan dia hamba Allah. Dia tidak menunjukkan dia anak Allah. Mungkin dia cuma bantu-bantu bapaknya motong kayu. Di dalam pikiran dari Maria itu,
Decreasing, saudara. Sehingga ketika dia mendengar, orang mulai ngomong, anakmu itu sudah tidak waras. Ada di dalam Markus pasal 3. Karena dia berani mengajarkan sesuatu yang seolah-olah merombak semua hukum Taurat dan nabi-nabi. Luar biasa. Kalau dia waras, tidak mungkin begitu. Lalu disebutkan Markus pasal 3. Maka ibu Yesus dan saudara-saudara sekandung Yesus menjemput. Karena mendengar ada Yesus tidak waras lagi. Apa dalam pikirannya Maria? Anakku gendeng. Lalu murid-murid ngomong, Tuhan itu ibumu di luar. Saudara-saudaramu mau menjemput kamu. Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu dia mulai menuding setiap wanita di sana. Ini ibuku. Ini saudara-saudaraku. Semua orang yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku dan saudaraku. Waduh, saudara. Ini seorang yang istimewa, saudara. Tetapi momentum prima in the past itu tidak pernah dipelihara baik-baik. Maria, ibu Yesus, spiritual itu decline, melorot ke bawah. Real. Ini Alkitab yang ngomong. Jadi jangan saudara pikir bahwa berada di dalam satu dua waktu seperti ini. Saudara mesti mensikapi itu dengan mempertemukan Kairos dan Kronos di dalam menghidupkan terus menerus momentum prima. Yang kedua saya ingin bicarakan mengenai Yohanes Pembaptis. Ya saudara, di dalam Lukas pasal 7 ayat 28 disebutkan, tidak ada manusia yang dilahirkan perempuan yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tidak ada. He is the greatest. Tapi saudara mau baca sebelumnya? Tuhan Yesus kemudian melanjutkan omongannya. Sebelumnya disebutkan Yohanes Pembaptis itu ada di penjara. Lalu ngapain? Dia kirim utusan nanya sama Tuhan Yesus. Apa benar kamu itu benar-benar yang aku nantikan? Nah ini. Apa aku harus menanti orang lain lagi? Padahal ada momentum prima. Dia membaptis Yesus saja ada, waduh, burung. Lambang daripada Holy Spirit itu. Real. Kata-kata sebelumnya luar biasa. Lihatlah anak domba Paskah. Mana ada iman sebesar ini? Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan apa? Tetapi yang terkecil di dalam kerajaan surga sekarang ini lebih besar dari dia. Yohanes Pembaptis punya iman itu melorot. Sehingga Yesus terpaksa itu dealing dengan Yohanes Pembaptis as if dealing dengan seorang believer yang baby. Ngomong apa? Masa kan kamu tidak lihat orang buta dicelikkan matanya? Masa kamu tidak melihat orang yang pincang itu berjalan? Itu hanya proof untuk baby Christian, saudara. Seorang yang tokoh luar biasa seperti ini sudah melorot. Kenapa? Dia tidak memelihara momentum prima yang pernah dialami. Saya mesti waspada dengan sungguh. Kadang-kadang itu begitu bergerak dalam momentum prima. Saudara masih melihat ini orang-orang ini masih safe, pasti tetap diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat ujung ke sana, seperti misalnya Hizkia, ya, di dalam Yohanes di dalam Yesaya pasal 38, 39. Waduh, kalau melihat Hizkia, momentum prima dilepaskan dari Sanherib dan sebagainya dengan dahsyat sekali, saudara. Sampai disebutkan tidak ada raja yang lebih daripada Hosea. Tapi Tuhan memberikan izin dia kena penyakit, saudara. Lalu Yesaya mengatakan, Hosea kamu umurnya sudah selesai. Nangis dia. Oke. Dia minta-minta supaya dia sembuhkan. Oke, Yesaya mengatakan,
Aku memberi tambahan 15 tahun lagi. Tapi dia lupa momentum prima ini, saudara. Dan sampai 1 tahun. Ketika orang-orang luar itu mendengar dia itu sembuh dari penyakit. Merodah Baladan bin Baladan dari Babilonia itu mengirim utusan khusus untuk ngapain? Untuk congratulate him, saudara. Selamat ya, kamu ajaib sembuh. Tapi dalam Alkitab disebutkan tidak satu kata pun Hizkia itu cerita mengenai Tuhan. Malah dia pamer mengenai kerajaannya, kehebatan tentaranya, kekayaannya. Yesaya ngomong, apa yang kamu lakukan? Mau tunjukkan ini? Oh, segala sesuatu termasuk anakmu dan gundik-gundikmu ini. Suatu hari kelak akan melayani menjadi pelayannya di Babil. Itu pun jawabannya apa? Ya, syukurlah kalau itu tidak terjadi di dalam zaman aku masih hidup. Bayangin. Tapi bukan cuma itu. Jika saudara melihat penggantinya, Hizkia diganti oleh Manasye. Manasye diangkat pada usia 12 tahun. Berarti di dalam waktu 15 tahun Hizkia diberi peluang untuk hidup ini. Tahun kedua aja dia sudah menjadi ayah yang buruk sekali. Menghasilkan calon pengganti yang paling busuk seluruh sejarah Israel. Ya udah, Manasye. Tidak ada raja yang lebih brengsek dari Manasye. Dihasilkan oleh Hizkia. Jadi saudara, saya kadang-kadang berpikir ini menakutkan ya. Memahami akan fenomena, kita menangkap seharusnya terjadi integrasi antara dua waktu ini. Integrasi tempatnya, temunya di dalam momentum prima. Tetapi momentum prima pada masa lalu harus terus-menerus dihidupkan. Oleh karena momentum prima adalah possibility and opportunity. Wah, saya ingatin. Momentum prima itu ada selalu memberi possibility and opportunity. Itu tidak hidupkan. Saya tidak tahu saudara nanti pelayanannya menjadi seperti apa. Jadi pada saat saya bicara mengenai possibility and opportunity, saya akan akhiri khotbah ini dengan sesuatu hal. Artinya apa? Saudara, saya memasuki tahun 70 sekarang. Nah, setelah pelayanan sekian puluh tahun, saya realize something. Sehingga saya punya plan nanti tahun depan saya serahkan jabatan rektor ini kepada orang lain. Tapi di dalam hati saya ada ketakutan. Apa yang akan saya lakukan nanti? Berada di dalam dua waktu ini yang memberikan opportunity and possibility. Saya mesti waspada. Apa saya masih mau mengekepin, memelihara segala sesuatu yang saya lakukan selama puluhan tahun sampai hari ini? Ya, kalau masih sama kondisinya, meskipun bukan rektor lagi. Tapi kalau saya mulai sakit, kalau salah satu dari kami, saya dan Bu Esther itu dipanggil lebih dahulu, kehidupan kami sudah berubah. You harus mengerti. You tidak boleh lagi memainkan the same role. You harus siap. Possibility and opportunity ini. You lakukan apa? Menemukan momentum prima yang baru itu. Are you ready? Saya takut saja. Oleh karena terjadi sesuatu belokan, terjadi perubahan yang harus diterima. Banyak hamba Tuhan termasuk Billy Graham ternyata tidak siap, saudara. Saya membaca bukunya yang terakhir, Nearing Home. Saya melihat seorang tua yang sudah sakit-sakitan, yang kadang-kadang itu duduk di kursi roda terus keluar masuk kamar. Tidak mengerti mengisi hidup ini dengan apa lagi. Apa yang harus dilakukan? Role-nya itu apa sekarang? Apa menunggu mati?
Nah, saudara-saudara harus hati-hati. Tapi tidak bicara hanya pada orang tua ini. Ada seorang janitor, ya kerja tukang bersih-bersih bank, ya kan, di New York. Kebetulan janitor ini, tukang ngepel ini, dia seorang illiterate, saudara. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, kebetulan direktur dari bank tersebut itu ganti. Direktur yang baru ini membuat peraturan, semua yang kerja di sini itu harus lulusan SMA. Wah, dia tidak pernah sekolah dan dia illiterate. Terpaksa dia dikeluarkan, dikasih uang pesangon. Dia orang negro black ini, janitor ini. Dia bingung, mau dia pakai uang itu untuk apa? Ya dia asah otaknya. Kemudian dia tahu kira-kira yang bakal menghidupi dia apa. Dia menjadi penjual dari tobacco dan sigaret. Tobacco dan sigaret dari kota kecil. Ternyata saudara, dia menempati satu spot itu yang strategik. Wah, orang-orang kantor ke sana laku sekali. Sampai akhirnya dia bisa membeli dan sekarang dia mempunyai satu toko besar di Manhattan. Luar biasa. Ya, saudara. Plus dia mulai buka tobacco ini di mana-mana. Nah, pada suatu hari dia ketemu dengan presiden direktur dari bank itu. Nah, presiden direktur ketemu, masih ingat, lalu tanya, well, coba saja kamu itu dulu masih menjadi janitor dan tidak dikeluarkan, ya kan? Kira-kira sekarang kamu jadi apa? Well, dia bilang, ya aku masih janitor, mungkin sampai mati. Tapi oleh karena dikeluarkan, terpaksa aku mikir. Jadi membaca ini saya ingat akan Susi Pujiastuti, ya kan? Kita punya Menteri Maritim dan Perikanan. SMA 1 dia dikeluarkan oleh karena apa? Dia memperjuangkan golput di Yogyakarta. Terpaksa dia pulang ke Pangandaran. Bantu orang tuanya itu menjadi pengepul dari ikan. Dia punya pikiran. Dia agak tomboys ya. Wah, akhirnya dia menjadi pengepul dari lobster, saudara. Lalu mulai mikir bagaimana dia mengekspor lobster. Sampai dia menjadi pemilik dari Susi Air. Dan sekarang jadi menteri. Saudara, momentum prima selalu memberikan opportunity dan possibility. Saya ingin tanya kepada kalian, kalau ternyata di dalam pelayanan nanti kalian menjumpai bahwa kalian itu bukan orangnya, apa kalian ready to quit? Iya, saya mempunyai beberapa teman saudara, hamba Tuhan, sampai gerejanya melarang dia khotbah, sampai banyak anggota jemaatnya mengirim surat kaleng, jangan biarkan pendeta tersebut khotbah, karena kalau dia khotbah saya ngantuk. Ini orang salah tempat, saudara. Sudah diordin menjadi pendeta, kerjaannya cuma mengisi teka-teki silang. Benar, saya tidak exaggerate, saudara. Tuhan mengingatkan. Apakah betul kalau you menjumpai dirimu itu tidak matching dengan posisi dan pelayananmu? Saya harap kalian quit. Sekolah ini bisa ditipu dengan kepandaian sehingga saudara kami luluskan. Tapi kita belum tahu apakah beberapa saudara di sini betul-betul orangnya yang Tuhan mau untuk melakukan pelayanan counseling atau menjadi hamba Tuhan. You mesti kasihan akan jemaat jikalau kamu bukan orangnya. Dan berani mengatakan, Tuhan, saya akan quit. Barangkali menjadi pedagang tembakau atau apa. Saya tidak tahu. Tetapi life jangan mandek dan disia-siakan. Oleh karena apa? Memahami hidup di tengah dua waktu. Nah, saudara-saudara akan tahu. Kesempatan merebut momentum prima yang Tuhan sediakan, yang akan mengatur dan mengubah seluruh hidup kita supaya menjadi lebih efektif dipakai untuk Tuhan.
Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan ini. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi tanda tanya di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami supaya secara pribadi kami waspada. Kami hidup di dalam konteks kronos, tetapi kami juga hidup di dalam anugerah kehadiran Kairos. Tolong Tuhan supaya kami tidak mempermainkan waktu yang sebenarnya jahat ini. Tolong kami untuk boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian.